Saudara-saudara, ini beredar loh, saudara-saudara ya. Bukan cuman ini, ada lagi nih. Ada yang bilang jangan anak-anak nonton film Walt Disney. Kenapa? Di Walt Disney itu ada tanda 666. Hebat ya? 666. Hebat ya? Jangan nonton Mickey Mouse, jangan nonton Donald Bebek, jangan nonton lagi Frozen, Princess apa itu namanya itu, Anna, Princess Anna dan Princess apa itu ya. Karena apa? Itu antikris. Lalu jangan pakai Google. Kenapa? Google itu antikris. Itu lambangnya Google, saudara lihat. 666. Lalu ada yang bilang lagi, paus itu antikris. Kenapa? Karena tandanya begitu, 666 ini ya. 666. Saudara, nanti kalau saudara lihat muka saya, saudara bilang saya antikristus. Kenapa? Ini ada 6, ada 6. 6. Dicocokin semua ada 6. Saudara lihat aja benda apa yang ada di pinggir saudara sekarang itu. Gelas atau apa. Saudara cari, lihat baik-baik. Itu 6 semua itu. Saudara, saya ini sebenarnya sedang lagi ngomong apa? Saya itu lagi sedang mengkritik orang yang mencocok-cocokkan segala-segala itu dengan 666. Saudara-saudara. Semuanya kalau saudara mau cari ada tanda 6, ada. Betul? Semuanya itu ada. Nah, kita ini kadang-kadang jadi orang Kristen, maaf kata kalau saya mau pakai kata ini, tidak pintar, saudara-saudara. Kita itu gampang sekali dibodohi dengan yang kayak begini-begini. Antikristus itu apa sih sebenarnya? Kalau saudara Antikristus, kalau saudara baca, itu kan yang tulis Wahyu itu kan Yohanes. Yohanes itu ngomong juga tentang antikristus sebenarnya, misalnya dalam 1-2 Yohanes. Di dalam 1-2 Yohanes tuh, Yohanes bilang begini, antikristus itu sudah banyak, bahkan sudah bangkit sejak dulu. Siapa itu antikristus? Antikristus itu adalah mereka yang melawan Yesus. Siapa yang melawan Yesus? Ya kaisar-kaisar itu melawan Yesus semua. Itu antikristus. Dalam bayangan kita tuh antikristus itu apa, saudara? Setan toh, iblis kan? Iblis dalam bentuk rupa satu orang dikuasai iblis, dirasuk si iblis. Bukan begitu. Gitu loh. Dalam tulisan Yohanes ketika dia menuliskan antikristus, sebenarnya ini adalah antikristus itu sifatnya menyangkal Allah, Bapa maupun Allah Anak. Jadi Yohanes mengatakan setiap roh yang menyangkal Yesus itu antikristus. Jadi siapapun yang melawan Yesus itu antikristus. Apa itu artinya antivirus? Melawan virus, betul ya? Anti-tank. Apa artinya anti-tank? Melawan tank. Anti-Yesus. Ya anti-Yesus, antikristus. Jadi antikristus ini bukan cuma pribadi, tapi juga pengajaran. Bahkan, saya mau kasih tahu, pengajaran di gereja yang mengajarkan saudara lebih cinta uang daripada cinta Yesus, itu antikristus. Begitu. Pengajaran yang mengajarkan kita untuk apa? Supaya mengejar buah perpuluhan, itu antikristus. Daripada kita cinta Yesus. Jadi begini saudara-saudara, saya mau katakan kepada saudara-saudara, ini adalah apa yang Yohanes katakan begitu. Nah, loh Pak, bagaimana dengan 666? Nah, kalau saudara kita lihat di ayat yang ke-13, saudara di dalam bagian itu dikatakan bahwa yang penting, ayat 18 ya, yang penting di situ adalah hikmat, bijaksana. Hikmat bijaksana ini apa? Itu kepekaan rohani. Hikmat itu kepekaan rohani. Kepekaan rohani dalam melihat apa? Dalam melihat tanda ini, 666. Maksudnya apa 666? Saudara, di dalam naskah manuskrip pertama, di dalam kitab Wahyu ini, saudara, manuskrip ini tidak bilang seperti yang tertulis di kita ini sekarang, 666. Tidak. Tetapi di dalam manuskrip pertama, itu diwakili dengan yang namanya simbol. Simbol apa? Simbol ini, huruf ini. Ini adalah huruf Yunani, saudara-saudara. Yang kalau misalnya diartikan ini huruf ini mengandung angka 6, huruf ini 6, huruf ini 6. Makanya dalam terjemahan berikutnya
menjadi 666. Padahal sebenarnya di dalam manuskrip paling awal itu bukan 666 tapi simbol alfabet yang seperti di tampilan saudara itu. Dan tahukah saudara simbol alfabet itu kalau dibaca adalah ini saudara-saudara. Apa itu? Kristos. Kaget nggak? Kok Kristos, Pak? Loh, kok bisa Kristos? Karena ini, saya mau kasih tahu. 666 itu sebenarnya adalah ingin meniru Yesus. 666 itu ingin menyamai Allah. Kenapa? Angka 7 itu angka sempurna. Angka 666 itu pengen menyamai Allah. 7. Nah, ini yang tadi saya bilang saya akan bahas itu. Kalau saudara perhatikan, ada 3 oknum nih. Yang pertama naga. Ya. Naga itu siapa? Iblis toh. Wahyu pasal 12. Lain kedua, binatang pertama. Binatang pertama itu apa? Hampir mati tapi sembuh. Yang binatang ketiga itu adalah saksi atau nabi dari binatang pertama. Saudara lihat ya. Coba lihat ini ya. Sedangkan di dalam ajaran Kristen yang benar ada 3 oknum. Yang pertama, tentu 3 oknum dari pribadi Tritunggal kan. Yang pertama adalah Allah Bapa sebagai pencipta. Yang kedua adalah Allah Anak yang mati lalu bangkit. Dan yang ketiga adalah Allah Roh Kudus, yaitu saksi dari keilahiannya Yesus. Saudara bisa lihat kesamaannya? Kesamaannya adalah 3 makhluk iblis yang digambarkan di Wahyu 12 dan 13. Itu ada 3 oknum. Naga, binatang pertama dan binatang kedua. Ada iblis, ada yang pertama iblis yang meniru Allah Bapa, oke, pencipta. Yang kedua binatang pertama yang meniru Yesus, yang Yesus mati di kayu salib lalu bangkit, sedangkan yang binatang pertama ini hampir mati namun sembuh. Saudara lihat ya semangatnya ya, mau nyamain Tuhan tapi nggak nyampe gitu loh saudara-saudara. Dan binatang yang kedua itu adalah saksi yang meneguhkan binatang pertama, yang menunjuk kepada binatang pertama. Dan ini adalah meniru Roh Kudus yang adalah saksi dari keilahian Yesus. Saudara, firman Tuhan mengatakan tidak ada yang bisa mengatakan Yesus anak Allah selain daripada Roh Kudus, betul ya? Roh itu yang membuat kita bersaksi demikian. Nah, jadi saudara perhatikan 3 oknum ini adalah semangat yang ingin menyamai Allah. Jadi salah kalau misalnya saudara bilang, wah binatang yang pertama ini adalah nanti siapa, kayak Obama, kayak Trump, kayak Joe Biden, kayak ketua WHO, kayak siapa, kayak... Aduh, kebanyakan makan teori konspirasi itu kayak begitu sudah jadinya. Jadi kita jangan jadi orang Kristen yang begitu, saudara. Kita mesti melihat ini bahwa yang ingin disampaikan Wahyu, ingat, kepada siapa? Kepada jemaat hari itu. Apa artinya binatang pertama ini, kalau binatang pertama ini adalah Joe Biden, lah mereka yang hidup 2000 tahun yang lalu, bagaimana mereka tahu Joe Biden? Berarti firman ini nggak ada artinya buat mereka. Saudara mengerti maksudnya? Firman ini, Wahyu pasal 13, harus punya arti buat mereka. Artinya apa? Bukan orang. Artinya itu apa? Artinya adalah kamu berhati-hatilah terhadap segala pengajaran yang menggiring kamu melenceng dari Tuhan yang benar. Udah gitu. Kamu berhati-hatilah terhadap segala pengajaran, segala gaya hidup, segala pandangan orang yang mengalihkan kamu dari Tuhan. Itu. Udah, itu antikristus. Jadi tujuan dari antikristus itu adalah tentu pertama bisa mengakibatkan penderitaan. Tetapi bukan cuma penderitaan. Tujuan antikristus juga bisa menyesatkan.
Ada yang terang-terangan melawan Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi ada juga yang menyamar sebagai Allah. Begitu ya, saudara-saudara ya. Jadi musuh itu kan ada dua. Musuh yang secara terang-terangan sama musuh di balik selimut, betul? Nah, lebih bahaya mana? Musuh yang terang-terangan atau musuh di balik selimut? Itu yang saya ingin katakan sama saudara. Kita punya musuh itu bisa terang-terangan. Terang-terangan bisa menyiksa kita. Siap sedia. Tetapi kita juga harus waspada dengan musuh yang di balik selimut itu. Yang menyamar sebagai, nah itu yang Alkitab selalu katakan, pengajar-pengajar palsu. Orang-orang yang mengatasnamakan Yesus, begitu. Tapi demi kepentingannya sendiri. Gitu ya, saudara ya. Jadi kesimpulannya, jadi teknologi RFID, microchip ini, bukan buatan iblis, saudara-saudara. Ya, saya sedih sih itu. Maksudnya ada banyak orang Kristen itu yang gampang sekali begitu ya. Menurut saya perkembangan teknologi itu produk itu chip ini nih produk dari kemajuan teknologi. Tidak lebih dan tidak kurang. Sudah gitu aja. Dan orang Kristen itu tidak usah khawatir terhadap isu vaksin. Vaksin itu ada cara antikristus. Wah celaka kalau orang Kristen kayak begini semua. Aduh, kita langsung dihujat habis-habisan nih sama penduduk netizen ini. Kristen kadrun katanya. Ya Allah, begitu. Kalau begitu terjadi, matilah kita. Tapi untungnya saya perhatikan di Indonesia ini Kristen yang kadrun-kadrun itu nggak banyak. Karena mungkin takut mati juga ya, makanya mau divaksin ya. Gitu. Ya, saya sendiri sudah vaksin. Ya, saya sudah vaksin. Jadi tidak ada yang begitu-begitulah. Aduh, minta ampun ya. Itu tujuannya mau menggoyang itu, bisa dimanfaatkan untuk tujuannya politik, saudara-saudara. Nah, kesimpulan kedua adalah 666 itu mewakili oknum bisa, tetapi juga semangat, ya. Semangat yang apa? Semangat yang melawan Yesus, yang menyesatkan orang dari Allah, menyesatkan orang dari Tuhan. Dan orang Kristen seharusnya saudara tidak usah paranoid gitu dengan simbol-simbol yang ada hubungannya dengan 666. Kalau saudara naik mobil, terus kemudian di depan mobil ada 66 JBU, nggak usah saudara pakai bahasa roh di sana, nggak butuh itu. Nggak penting, saudara-saudara ya. Nggak ada urusan gitu. Ya mau dia 666 ya sudah silakan, dia mau pakai 666 kayak mau apa kayak urusan dia. Karena 666 itu sebenarnya kalau kita baca kitab Wahyu itu adalah penggambaran bagaimana semangat yang ingin menyamai Tuhan menyesatkan kita begitu. Jadi orang Kristen itu harusnya lebih waspada terhadap musuh yang lebih nyata, yaitu penyesatan iman. Oke, saya kira saya sampai di sini. Silakan kita masuk ke tanya jawab saudara-saudara.